Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dengan nomor NIM 0490448804. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Jaringan Komputer. Selamat menyaksikan. Panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan step materi dijelaskan, yaitu komen, build screen, IP config, sampai juga ada kayak ping, network up, hingga net. Di sini juga misalnya kita perhatikan, utamanya menggunakan command prompt atau CMD untuk mempraktikkan setiap perintah yang ada di sini, dan ini adalah perintah-perintah untuk mengetahui internet protocol suite atau lebih detailnya, berarti di sini menjelaskan transmission control protocol atau internet protocol. Dan untuk mengerjakan semua perintah-perintah ini, saya akan merujuk ke panduan jaringan MSI 4204 jaringan komputer yang telah diberikan di e-learning. Oke, ini saya ke bawah dulu. Oke ya, berikut ini adalah BMP yang menjadi rujukan saya untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan saya kerjakan ke depan. Sekarang saya akan mempraktikkan semua perintah command prompt yang ada di sini mulai dari cd dan atau komen, dan sekarang saya akan membuka command prompt terlebih dahulu. Seperti bisa kita lihat di sini, kita ada pada directory C users Windows 10, dan saya akan menunjukkan apa saja yang ada di directory tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ada seperti misalnya .cache, kemudian documents, downloads, links, hingga videos. Sekarang saya akan coba menunjukkan bagaimana kita berpindah ke directory downloads. Kita ketikkan cd downloads. Yap, kita sudah berpindah ke directory downloads. Dan sekarang saya akan kembali ke directory Windows 10. Kita tinggal ketik cd, kemudian users Windows 10, dan kita kembali ke direktur tersebut. Dan sekarang saya akan memperhatikan perintah cls ya untuk clear screen. Nah, sekarang kita udah clear screen, dan sekarang saya akan mempraktikkan cls clear screen. Oke, clear screen di sini ada perintahnya, berarti di sini bantuan perintah clear screen memberitahu bahwa clear screen mematikan layar. Dan sekarang saya akan memperhatikan perintah dir. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja file-file bantuan untuk perintah directory. Seperti contohnya garis miring A untuk menunjukkan file-file pada atribut-atribut yang ini disebutkan. Kemudian di sini ada garis miring Q menampilkan siapa pemilik file tersebut, dan di sini juga ada garis miring S untuk menampilkan file yang ada di directory secara spesifik. Oke, sekarang di sini kita akan lanjut ke IP config. Ya, di sini kita akan lanjut ke IP config. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ini adalah perintah untuk menampilkan info seperti misalnya IP address, kemudian juga di sini ada seperti misalnya hostname, gateway, dan lain-lainnya. Dan sekarang di sini saya akan mengetikkan IP config /all. Di sini juga sama, memberikan informasi serupa dengan perintah yang default, yaitu perintah yang ini. Tapi memberikan informasi tambahan, seperti misalnya pengaturan DNS, kemudian juga Windows, dan seterusnya.
Sekarang kita akan masuk ke perintah ipconfig. Nah, di sini kita bisa ngeliat bahwa di sini menambahkan perintah bantuan terkait perintah ipconfig. Ini contohnya. Tadi saya kan tadi kita kan mengetikkan garis miring tanda tanya. Yang ini di sini ada kelihatan ya. Oh, ini semua adalah contoh perintah-perintah bantuan terkait ipconfig. Dan sekarang kita juga akan mengetikkan ini. Nah, di sini juga ada ipconfig release dan sekarang kita akan coba mengetikkan ipconfig release. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengetikkan ipconfig renew. Oke, di sini kita juga sudah bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adat perjaringan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke ipconfig display DNS di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk menampilkan domain name. Nih ya, sebagai contoh. Kayak ini ya, juga kita bisa melihat localhost, koneksi, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan lanjut ke ipconfig flush DNS. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Sekarang kita akan lanjut ke ipconfig register DNS. Oke. Sekarang saya lanjut terlebih dahulu ke ping. Ini biasa kita gunakan kalau kita pengen mengecek koneksi internet. Ya, terlihat semuanya. Dan sekarang saya akan mengambil contoh sebagai yang ini aja. Ini. Strip T. King strip T. Oh, sorry. Saya berarti ngambil contohnya ini aja deh. Ing garis miring pangkatnya. Yap. Bisa kelihatan ya. Di sini penjelasan apa saja guna dari masing-masing perintah ping, kemudian garis miring T, garis miring untuk masing-masing perintah dari ping, strip T, ping, kemudian strip A, dan seterusnya hingga ping spasi strip 6. Dan sekarang saya akan masuk ke perintah netstop. Oke, di sini adalah perintah untuk menampilkan info statistik koneksi jaringan dari dan ke laptop yang sekarang sedang saya gunakan. Di sini sudah bisa terlihat ya, koneksi-koneksi yang aktif apa saja. Oke, di sini kita sudah bisa melihat
menggunakan perintah netstat, kita bisa melihat internet protocol suite yang ada. Kita di sini bisa melihat transmission control protocol yang terhubung ke laptop yang sedang saya gunakan. Dan sekarang saya akan menggunakan perintah turunannya sebagai contoh netstat garis miring protocol atau garis miring pro. Nah, netstat dash proto atau netstat strip proto. Di sini menunjukkan protokol yang biasa laptop ini pakai. Oke ya. Sekarang saya akan turun ini, kemudian sekarang saya akan mengerjakan perintah tracer. Dan di sini menunjukkan perintah di sini menunjukkan perintah untuk mendetek informasi rute yang dilewati mau ataupun yang rute yang bisa dilewati paket untuk mencapai tujuan. Saya akan menggunakan contoh. Oke, sebentar ini saya tracer insert maksimum. Oke, di sini saya akan langsung lagi dahulu ke ini ke piping. Nah, di sini ada hal yang menarik untuk pipingnya. Di sini kita misalnya, bentar. Ini ada perintah-perintah turunannya seperti misalnya piping strip key, kemudian piping strip n dan seterusnya. Dan di sini saya akan menunjukkan sebagai contoh piping strip n lagi deh. Oke, target name or address must be specified, itu berarti nanti kita belakang saja, tapi pasti di sini piping strip n ini adalah perintah untuk menampilkan info IP address dan hostname dari setiap router. Dan di sini saya akan lanjut dahulu saja ke NSLOOKUP. Misalnya saya ngetiknya ini aja, NSLOOKUP e-learning.ut.ac.id. Nah, ini dia. Di sini IP address-nya 104.215.189 dan titik 62. Baik, sekarang ini kita buka dengan command prompt baru saja. Tadi kita sampai di netsh ya. Dan saya pengen mengetahui sebagai contoh perintah ini. Konfigurasi jaringan komunikasi yang berjalan itu apa saja. Berarti yang kita ketikkan adalah nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan masuk ke root. Ini adalah perintah untuk menambah atau membuang, menukar perintah routing table dari sebuah host. Dan sekarang kita akan masuk ke yang terakhir yaitu map. Oke, di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk melihat opsi seperti tampilan, pengguna prosesi, mulai, dan berhenti. Oke, demikian dari saya. Terima kasih kepada tutor dan teman-teman.